Ayahku adalah dewa perang. Bab 109. Huang Jianfeng mengangguk dan menatap Guan Qianjun secara sengaja atau tidak, seolah-olah dia memberitahunya dengan sengaja. Begitu saya mendapat kabar kecelakaan King Yi, saya langsung bergegas ke lokasi kecelakaan. Tragis sekali. Seluruh kendaraan terbakar, dan pengemudinya sudah terbakar hingga menjadi minuman bersoda di dalamnya. Su Qingyi adalah berbaring diam di tanah, dia sepertinya tertidur, tidak ada luka di tubuhnya, dan dia masih sangat cantik, tapi 7 lubang itu mengeluarkan darah terus-menerus. Terutama dari mulut, aku terus muntah darah. Teruslah muntah. Pada titik ini, ekspresi Huang Jianfeng menjadi sedikit ganas. Qian-Qian menggenggam jari Guan Qianjun lebih kuat dan menggigit bibir bawahnya. Jika tidak ada orang luar di sini, dia akan menangis. Gadis kecil yang keras kepala itu menanggung kesedihan yang luar biasa. Wajah Guan Qianjun muram dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Huang Jianfeng tersenyum, ketika saya mengangkatnya, dia masih bernapas dan bangun, jadi dia meraih saya dan mengucapkan sepatah kata, lalu dia menutup matanya sepenuhnya. Tidak peduli bagaimana saya memanggilnya, dia tetap tidak bangun. Guan Qianjun akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang dia katakan. Huang Jianfeng mengangkat satu jari ke arahnya dan menggoyangkannya sedikit, tidak, aku tidak akan memberitahumu, kamu tidak memenuhi syarat, aku tahu, kamu pengecut. Biar ku beritahukan padamu. Apakah itu untuk burung atau telur? Hahaha. Dia tersenyum arogan, lalu berkata, ketika kamu punya uang untuk membeli persembahan, di depan makam mungkin aku akan memberitahumu ketika barang-barang yang kamu bakar lebih berharga dariku. Karena, menjadi kaya berarti menjadi berkuasa, dan menjadi berkuasa dapat menentukan nasib banyak orang. Kamu tidak punya uang dan tidak punya kekuasaan, kedengarannya seperti apa? Begitu dia selesai berbicara, 7 atau 8 pria kuat dan sakti tiba-tiba melangkah ke sana, tetapi mereka kehabisan napas saat berjalan, dan pinggang mereka hampir bengkok, karena mereka menggendongnya bersama-sama. Memegang kotak kayu besar. Dia dibawa sampai ke batu nisan Su Qingyi. Huang Jianfeng dan beberapa anak buahnya terpaksa mundur beberapa langkah. Ledakan. Kotak kayu besar itu diletakkan. Beberapa orang kuat membungkuk sedikit kepada Guan Qianjun dengan ekspresi hormat, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyingkir dan menunggu instruksi. Huang Jianfeng menatap kotak kayu besar itu, tiba-tiba tertawa, menatap Guan Qianjun, dan mengangkat ibu jarinya dengan ejekan yang tak ada habisnya. Luar biasa. Luar biasa. Aku meremehkanmu, sobat, ini tidak mudah. Aku membawa sekotak besar uang untuk dibakar untuk King Yi. Apakah cukup baginya untuk menghabiskan seluruh hidupnya? Berapa biayanya? Guan Qianjun berkata dengan tenang, 100 juta. Huang Jianfeng mencibir, 100 juta. Sekotak besar uang hanya 100 juta. Bukankah terlalu buruk? Apakah ini dari bank surga atau bank neraka? Guan Qianjun tampak tenang dan menarik tangan Qian-Qian. Huang Jianfeng berjalan mendekat dan berkata sambil berjalan, Kerajaan Naga. Kerajaan Naga. Huang Jianfeng tertegun, dan baru saja hendak berbicara, dia mendengar Guan Qianjun mengucapkan satu kata sekaligus. Waktu, semuanya adalah uang kertas 100 dolar, dan satu adalah sekitar 1,15 gram, 100 lembar adalah 115 gram. Dengan analogi, 10.000 lembar adalah 11.500 gram. Petik 2. 100.000 lembar adalah 115.000 gram. 1 juta lembar adalah 1.150.000 gram, yaitu 1.150 kilogram, yaitu 1,15 ton. Dia melirik ke arah Huang Jianfeng dengan ringan, apakah saya membuat kesalahan dalam perhitungan saya? Tuan Huang tiba-tiba merasa malu, apa maksudmu, ada 100 juta di dalam kotak besar ini. Guan Qianjun berhenti berbicara. Dia menjawab semuanya dengan tindakan praktis dan mengangkat tangannya untuk membuka tutupnya. Ledakan. Tutupnya jatuh ke samping. Baik Huang Jianfeng dan bawahannya tiba-tiba membelalakan mata mereka. Benar saja, semuanya adalah uang. Kebaruan dan bau tinta dapat sepenuhnya membuktikan bahwa itu bukan uang kertas, atau bahkan jelas bukan uang palsu. Guan Qianjun sedikit memiringkan kepalanya, dan orang-orang yang membawa sekotak besar uang segera berjalan, mengeluarkan semua uang kertas, dan menumpuknya dengan rapi di depan batu nisan. Tumpuk menjadi tumpukan, tembok uang. Wajah Huang Jianfeng menjadi semakin malu, dan dia merasa wajahnya sangat panas. Tadi dia menertawakan Guan Qianjun karena lusuhnya, membawa sekotak uang kertas yang pecahannya hanya 100 juta untuk dibakar, ternyata 100 juta ini bukan uang kertas, ini uang sungguhan.
Sebelumnya, dia memberikan berbagai hadiah senilai 5 juta dan membakarnya untuk Su Qingyi, dan juga mengejek Guan Qianjun karena tidak bisa memberikan persembahan yang layak, tapi sekarang 100 juta. 20 kali lipat hadiah 5 jutanya. Selain itu, hadiahnya ini diperoleh dengan harga diskon, dan harga sebenarnya mencapai 3,5 juta. Namun, Guan Qianjun selanjutnya menikamnya dengan keras. Setelah tembok uang dipasang, ia pun mengikuti teladan Huang Jianfeng, memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengeluarkan tangan kanannya, memegang korek api, dan memolesnya dengan sekejap. Melihat nyala api yang bergoyang, Guan Qianjun berkata dengan tenang, "Qingyi, ini pertama kalinya aku memujamu. Aku tidak ingin membeli barang-barang mewah untuk dibakar untukmu. Aku rasa sebaiknya aku membakar saja uangnya untuk Anda. Kamu boleh membeli apapun yang kamu mau, terserah. Ayo bakar 100 juta dulu. Kalau tidak cukup, berikan padaku dalam mimpi, dan aku akan bakar beberapa ratus juta lagi untukmu." Mendominasi. Model Wang Might. Wajah Huang Jianfeng menjadi pucat karena keterkejutannya. Bakar 100 juta untuk orang mati. Yang dibakar adalah uang sungguhan. Bahkan dia, putra mahkota, tidak akan pernah bisa melakukannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, "Saya pikir semua uangmu palsu." Guan Qianjun tersenyum padanya, seolah-olah sedang memandangi anak yang bodoh. Penampilan seperti itu membuat Huang Jianfeng ingin melompat tanpa alasan. Tepat sekali. Kamu bisa datang dan memeriksanya. Saya yakin Qingyi juga memperhatikan dan penasaran apakah uang itu asli. Kata Guan Qianjun lembut. Huang Jianfeng mengertakkan gigi, tentu saja dia tidak akan melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu, dan melambai kepada beberapa pengawal untuk pergi. 4 atau 5 menit kemudian, para pengawal yang sedang melakukan pemeriksaan acak di berbagai tempat menelan ludahnya dan berjalan kembali. Dengan keserakahan di wajah yang tak kunjung reda, mereka melaporkan dengan suara pelan bahwa uang itu asli. Panggilan. Guan Qianjun melemparkan korek api ke dinding uang tanpa menyemprotkan bensin, dan ajaibnya, korek api itu langsung terbakar. 100 juta uang kertas dibakar seperti ini, membuatnya sangat meriah. Huang Jianfeng mengepalkan tangannya erat-erat, dengan ekspresi jahat yang dalam di wajahnya. "Saya membakar 5 juta persembahan, dan Anda baru saja membakar 100 juta uang sungguhan. Apakah Anda mencoba menamparkan wajah saya? Apa latar belakang orang ini? Ambil saja 100 juta dan bakar." Tak lama kemudian, puing-puing hitam yang terbakar beterbangan tinggi tertiup angin. Dan, di udara, puing-puing tersebut sebenarnya secara samar-samar membentuk ciri wajah yang seukuran mobil kecil, tampak menawan dan penuh kasih sayang. Lihat, sama persis dengan yang ada di foto batu nisan. Su Qingyi. Sebenarnya ada mata yang bergerak, yang sangat hidup dan cantik sehingga sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, hal itu membuat orang merasa sangat misterius dan menyeramkan. Qian mendongak, tertegun, lalu menangis, mengulurkan tangannya yang montok ke arah langit, dan berteriak dengan memilukan. "Ibu, ibu, peluk." Ekspresi Guan Qianjun tetap seperti biasa, dan dia hanya menepuk-nepuk bayi kecil yang lucu itu dengan lembut di punggung. Ada sedikit keanehan di wajahnya. Dan Huang Jianfeng. Tiba-tiba seluruh tubuhnya menjadi dingin, tanpa sadar dia mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba berlutut di tanah. Berlutut. Dia berteriak histeris, "Qingyi, itu bukan urusanku. Kamu tidak boleh. Jangan datang mencariku. Aku tidak membunuhmu, sama sekali tidak. Aku tidak bisa menahannya. Aku tidak punya apa-apa. Aku tahu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Mohon maafkan aku. Bisakah kamu memaafkanku?" Bab 110. Putra mahkota Huang Xuan sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara dengan tidak jelas. Guan Qianjun tiba-tiba menoleh untuk melihatnya, dengan ekspresi dingin yang kuat di wajahnya. Pada titik ini, dia telah menemukan sesuatu. Kematian Su Qingyi mungkin bukan disebabkan oleh Huang Jianfeng, tapi ada hubungannya dengan dia. Setidaknya, orang yang membunuh Su Qingyi dan Tuan Muda Huang ini harus saling mengenal. Guan Qianjun juga penasaran dengan apa yang dikatakan Su Qingyi sebelum dia meninggal. Dia dapat melihat bahwa Huang Jianfeng tidak berbohong, dan Su Qingyi mengatakan sesuatu yang lebih penting sebelum dia meninggal. Jadi, haruskah kita memaksakannya sekarang? Dia perlahan melangkah menuju Huang Jianfeng. Beberapa pengawal keluarga Huang juga sangat waspada dan segera bergegas ke arahnya. Mereka mengangkat tangan dan menekannya pada area menonjol di sekitar pinggangnya. Rupanya, ada sesuatu yang luar biasa di luar sana.
7 atau 8 orang kuat yang membawa sebuah kotak besar juga bergegas mendekat. Tiba-tiba terjadi situasi tegang antara kedua belah pihak. Sebuah cibiran muncul di sudut bibir Guan Qianjun, bahkan tanpa bantuan orang-orang ini, akan mudah untuk membunuh orang-orang di seberang sana. Sepertinya tidak perlu menunggu lelang beberapa hari lagi. Tepat pada saat ini, tidak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara dingin dan tak tertandingi, mengandalkan ki internal untuk berpura-pura menjadi dewa, hanya bisa membodohi orang yang bodoh, tidak bisa lepas dari mataku. Biarkan saja. Tiba-tiba, angin kencang bertiup di udara. Tiba-tiba, fitur wajah menawan yang tergantung di kehampaan menghilang sepenuhnya, dan semua puing-puing pun terhempas. Seorang lelaki tua berambut putih berusia lebih dari 60 tahun juga tiba-tiba muncul di samping Huang Jianfeng. Matanya dipenuhi kilat saat dia menatap Guan Qianjun dengan sinis. Mulut Qian-Qian menegang, "Ibu." Menghilang. Huang Jianfeng tersadar dan dengan cepat bertanya, "Tu Lao, apa yang terjadi?" Jika Anda menambahkan kata, "Bao," setelah "Tu Lao," niscaya itu akan menjadi kata kutukan, tapi tanpa kata ini, itu akan menunjukkan sedikit rasa hormat. Seseorang yang dapat membuat putra mahkota Huang Zuan memperlakukannya dengan hormat jelas tidak mudah. Orang tua itu memandang Guan Qianjun dengan dingin, namun tidak langsung merespon. Hal ini membuat mulut Huang Jianfeng berkedut, namun ia harus menahannya, karena ini adalah bodyguard yang disewa oleh ayahnya dengan gaji yang tinggi. Jenis dengan kekuatan internal yang mendalam dan budidaya yang luar biasa. Guan Qianjun juga memandang lelaki tua ini sambil tersenyum. Sebagai dewa perang tertinggi, dia secara alami dapat mengetahui secara sekilas bahwa lawannya memiliki keterampilan yang luar biasa. Mereka semua setidaknya berada di peringkat 7 atau 8 dan kuat, bahkan mungkin peringkat 9. Dan dia, yang dulunya adalah seorang master hebat, mengalami pukulan berat dan keterampilannya turun drastis, sekarang dia hampir menjadi master tingkat kedua. Meskipun lawannya adalah master tingkat 9, master tingkat kedua lebih kuat dari dia, dan ada 6 atau 7 master di sana yang merupakan master seni bela diri tingkat 6 ke atas. Meskipun dia juga memiliki beberapa pembantu di sini, tetapi keterampilan mereka masih sedikit kalah. Bagian terburuknya adalah para ahli seni bela diri itu membawa senjata di pinggang mereka. Tidak masalah jika Anda hanya memiliki diri Anda sendiri. Tetapi ada ribuan. Meski ada sedikit risiko, Guan Qianjun tidak mau melihatnya. Sekarang, Qian-Qian adalah harta karun di hatinya. Meskipun dia tersenyum di wajahnya, dia memutuskan untuk menahan diri di dalam hatinya. Beberapa pria bertubuh besar datang membawa sekotak uang dan maju dengan anggun. Pesan teks yang dikirim Guan Qianjun sebelumnya ditujukan kepada Qi Kunlun, memintanya mengirim seseorang untuk membawa uang tunai 100 juta. Qi Kunlun secara alami segera mengikuti instruksinya. Orang-orang yang dia kirim semuanya adalah elitnya, dengan keterampilan yang kuat dan keberanian untuk bertarung. Meskipun dia tidak mengetahui identitas Guan Qianjun, Dewa Perang Qi telah menjelaskan bahwa meskipun dia mati demi Guan Ye, itu perlu. Mereka juga melihat bahwa lawan mereka sangat terampil, tetapi mereka tidak menoleh ke belakang. Lao Guan menghentikan mereka, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap abu yang masih berterbangan di langit. "Orang tua, apa yang terjadi?" Wajah yang muncul di udara barusan bukanlah sesuatu dengan kekuatan aneh dan kekacauan. Huang Jianfeng bertanya dengan sedikit ketidakpuasan. Orang tua itu akhirnya berbicara dan berkata perlahan, "Itu hanya beberapa trik kecil, menggunakan energi batin untuk mengontrol aliran udara, dan kemudian mengubah abunya menjadi wajah manusia. Paling-paling, dia tahu beberapa teknik melukis. Tentu saja, Anda dapat mengontrol energi batin dengan baik. Itu sangat akurat dan keterampilan Anda cukup bagus, tetapi saya tidak menganggapnya serius. Terlebih lagi, anak muda, Anda telah terluka parah dan keterampilan Anda anjlok. Saya tidak bahkan repot-repot memberimu pelajaran." Dia melangkah ke samping dan menunjuk Guan Qianjun dengan sombong. "Beberapa anak buah Huang Gongzi sudah cukup untuk menghajarmu habis-habisan." Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak. "Orang tua ini, Anda mungkin mengatakan dia tidak memiliki penglihatan, dan itu memang benar. Katakanlah demikian, setengah ember air tumpah." Huang Jianfeng merasa lega dan menatap Guan Qianjun dengan senyuman sinis, menarik. "Ini pertama kalinya saya bertemu seseorang yang berani bersaing dengan saya untuk mendapatkan kekayaan, dan ini juga pertama kalinya saya bertemu seseorang yang berani menakut-nakuti aku. Lihatlah dirimu. Ini membutuhkan uang dan orang. Meski jauh dariku, tapi ini punya latar belakang tertentu. Cukup menarik untuk memberi pelajaran pada orang sepertimu. Menurutku."
Dia menyentuh dagunya, dan matanya menjadi lebih menyeramkan. Haruskah aku membiarkan orang-orangku, seperti yang dikatakan lelaki tua itu, memukulimu sampai habis? Dalam hal ini, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan terlebih dahulu. Teriak Qian, kenapa dia harus berlutut dan memohon ampun? Kami lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Kalau kamu punya kemampuan, datang saja. Paling buruk, kami akan melawanmu sampai mati. Dia meraih dahan, melambai dengan ganas. Dia bahkan melompat ke depan Guan Qianjun. Perasaan hangat melonjak ke dalam hatinya, dan Guan Qianjun dengan penuh kasih menepuk kepala bayi kecil yang lucu itu. Huang Jianfeng tersenyum sinis dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba menerima telepon. Setelah menjawab, dia menatap Guan Qianjun dengan tajam dan berkata dengan dingin, "Demi Qing Yi, aku akan melepaskanmu. Sebaiknya kamu tidak membiarkan aku bertemu denganmu lagi di masa depan, jika tidak, aku akan menghajarmu begitu aku melihatmu. Juga, yang terbaik adalah membawa gadis kecil sepertimu ini dan keluar dari kota Yunhai. Ini adalah nasihat emasku, jika tidak, cepat atau lambat kalian semua akan mati." Dia tiba-tiba menoleh dan melangkah pergi, jelas untuk melakukan sesuatu yang mendesak. Beberapa pengawalnya yang kuat mengangkat jari tengah mereka ke arah Guan Qianjun dan berbalik dengan nada menghina. Orang tua itu tersenyum ringan dan berkata dengan sedikit ejekan, "Anak muda, kamu beruntung kali ini. Menurut kesan saya, siapapun yang menyinggung Tuan Huang setidaknya kakinya akan dipatahkan olehnya." Dia memperhatikan sekelompok orang berjalan. Jauh dari sana, pemimpin orang-orang besar itu mengambil 2 langkah ke depan dan berkata dengan marah, "Tuan Guan, mengapa kamu tidak berurusan dengan mereka? Ayo panggil lebih banyak orang." Guan Qianjun melambaikan tangannya, "Kamu bisa kembali dan minum ketika kamu punya waktu." Orang-orang besar itu tidak berani berkata lebih banyak. Setelah beribadah, mereka berbalik dan pergi. Qian meraih salah satu jari Guan Qianjun dengan erat dan berkata dengan lembut, "Hei, aku benar-benar ingin menghajar orang itu." Asteris. Guan Qianjun mengangkatnya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, sayang, ini sangat bagus. Dengan cepat, kita bisa menghancurkannya. Dalam beberapa hari, biarkan pelurunya terbang sebentar." "Baiklah kalau begitu." Qian mencubit dagunya dan mencoba terlihat dewasa, "Kalau begitu biarkan pelurunya terbang." "Ayo terbang sebentar dulu, tapi kapan itu akan terjadi?" Adik perempuan, sangat penasaran. Guan Qianjun, ini. Sebuah garis hitam tergantung di dahinya. "Bisakah kamu bangga menyebut dirimu adik perempuan di depan ayahmu?" Dia berkata perlahan, 4 atau 5 hari kemudian, dia akan tampil di acara akbar bersama banyak orang. Saya akan mengantarmu ke sana. Bersambung.